salam semangat Bapak Ibu Guru. Selamat datang di video tutorial penggunaan Siswa School. Kali ini kita akan membahas menu lanjutan pada courses, yaitu tepatnya pada lanjutan add activity. Kita akan melanjutkan pada add activity yang ketiga, yaitu untuk exam. Jadi exam ini digunakan ketika Bapak Ibu ingin menambahkan ujian yang nantinya dapat dikerjakan secara online atau offline oleh siswa. Baik, caranya tinggal klik add activity pada pertemuan yang ingin ditambahkan ujiannya, kemudian pilih exam, maka from add exam akan ditampilkan, pilih basic kompetensinya tentu saja, lalu beri nama ujiannya, kemudian pilih tipenya. Di sini ada 6 tipe, yaitu untuk daily test online, midterm exam online, final exam online, daily test offline, midterm exam offline, dan final exam offline. Jadi dibagi antara online dan offline ya Bapak Ibu. Saya akan pilih daily test online, kemudian isi deskripsinya, kemudian akan ada 3 pengaturan waktu, yaitu open the exam, close the exam, and duration. Jadi di sini untuk kapan exam itu dibuka, saya akan pilih tanggal hari ini jam 8, kemudian kapan ditutup, saya juga pilih tanggal hari ini untuk jam 16. Kemudian durasi, yaitu durasi ujiannya berapa menit. Jadi di sini saya isi 5 menit saja. Kemudian ada members. Nah, members ini untuk anggota-anggota siswanya. Jadi Bapak Ibu dapat mengecualikan siswa tertentu atau hanya menambahkan untuk siswa yang ingin diberi ujian saja, atau bahkan Bapak Ibu dapat membagi siswanya. Jadi ada ujian gelombang 1, misalnya nanti ujian gelombang 2 gitu. Nah, Bapak Ibu dapat mengelolanya melalui members di sini. Kemudian nanti Bapak Ibu setelah memilih atau mengelolanya, Bapak Ibu dapat klik tombol save untuk menyimpan. Sukses tersimpan. Yaitu di sini ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini hanya cangkangnya saja ya Bapak Ibu istilahnya. Jadi belum ada soalnya kan. Nah, untuk mengelola atau menambah soalnya, kita klik tanda titik 3 di sini. Kemudian nanti klik manage quiz exam. Kemudian di sini Bapak Ibu akan ada menu untuk edit dan delete ya. Nah, untuk edit ini nanti Bapak Ibu ketika ingin mengubah apa yang sudah kita simpan tadi di form add exam, kemudian untuk delete ini nanti untuk menghapus ujiannya. Namun ujian yang bisa dihapus itu ketika ujian itu belum ada siswa yang mengerjakan. Nah, ketika ada siswa satu saja yang sudah mengerjakan, maka examnya tidak bisa dihapus. Kita akan menambahkan soal dengan klik manage quiz atau exam di sini. Kemudian akan ada tampilan untuk detail exam. Di sini ada beberapa informasi. Lalu kemudian pilih ke menu pojok kanan. Nah, di sini ada 4 fitur, yaitu ada add new question, import from bank question, manage point, dan manage score. Kita akan coba untuk add new question dulu ya Bapak Ibu. Kemudian kita pilih untuk esai. Kemudian saya beri nama esai saya mengenai apa, atau question name terserah Bapak Ibu. Kemudian tentu saja tuliskan pertanyaannya. Kemudian pilih tombol save. Di sini saya tidak setting answer ya Bapak Ibu. Jadi esai yang biasa saja. Kemudian save. Sukses. Kemudian coba add new question untuk yang pilihan ganda. Ini sama saja dengan menambah pertanyaan pada subject question. Kemudian tuliskan pertanyaannya di sini.
Di sini untuk A, B, C, dan D Nah, kalau Bapak Ibu merasa kurang untuk option jawabannya, Bapak Ibu dapat klik tombol add answer, maka nanti di bawahnya akan otomatis ditambahkan. Kemudian Bapak Ibu harus menceklis jawaban mana yang benar. Di sini yang benar adalah jawaban sekunder. Nah, seperti ini. Jika semuanya sudah terisi, klik tombol save untuk menyimpan. Sukses. Nah, ini yang pertanyaan baru ya Bapak Ibu. Lalu saya akan memanfaatkan import from bank question di sini. Nah, import from bank question ini yang sudah kita bahas di tutorial sebelumnya, yaitu pada subject question di material bank. Nah, nanti kaitannya ini di sini Bapak Ibu. Jadi kita bisa menambahkan pertanyaan itu dari si subject questionnya. Kemudian tinggal checklist saja. Bisa di checklist lebih dari satu ya Bapak Ibu. Saya pilih satu saja dulu. Kemudian klik tombol save. Yes, kemudian coba yang essay. Di sini saya pilih yang kedua. Kemudian save. Maka akan ada 4 soal, ada question 1, question 2, question 3, dan question 4. Ini adalah name of questionnya. Kemudian di sini kalau Bapak Ibu ingin hapus, Bapak Ibu bisa klik delete. Jika ingin di preview, bisa klik fitur preview. Selanjutnya kita akan manage poinnya, jadi menambahkan poinnya. Maksimal poinnya itu 100 ya Bapak Ibu. Di sini akan saya pilih isi 20 dulu. Kemudian di sini 20. Di sini coba 30 dan 20. Nah, di sini hanya 70 ternyata tersimpan. Jika seperti ini 20. Nah, di sini sudah 100 ya Bapak Ibu. Nah, jika kelewatan bagaimana? Jika kelewatan nanti akan ada pemberitahuannya. Nah, seperti ini ada warningnya bahwa tidak bisa lebih dari 100 gitu. Jadi harus pas 100 atau kurang boleh sih. Yang penting nggak boleh lebih. Nah, kan saya masih kelebihan tadi. Nah, di sini sudah 100 ya Bapak Ibu. Kemudian saya close karena sudah otomatis tertambah. Berikutnya kita akan lihat bagaimana siswa mengerjakan. Saya akan buka dashboard siswa. Di sini saya login sebagai Aneira. Kemudian tadi di pertemuan keempat pada soal yang ujian ekonomi baru di sini. Kemudian saya siswa dapat mengklik start di sini. Nah, kemudian akan ada pop up untuk memastikan bahwa internet connection-nya stabil, siswa menggunakan versi terakhir dari browsernya, dan memastikan bahwa siswa tidak login di device lain selama ujian. Kemudian dapat klik tombol yes, maka akan dibawa pada halaman ujian. Jadi soalnya itu yang sudah kita buat itu nanti akan acak kepada siswa-siswanya ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ini untuk question yang berjangka Bapak Ibu. Jadi tadi kan ada essay yang memiliki maksimum waktunya 120 detik dan minimum waktunya 22 kata. Jadi
untuk menjawabnya siswa dapat klik start answer. Maka nanti di sini siswa dapat menjawab dan di sini time untuk satu soal ini akan berjalan. Siswa dapat menjawab soalnya di sini. Nah, jika siswa ingin mengakhiri, dia bisa finish the question. Namun akan ada pemberitahuan bahwa katanya baru 9 loh. Kamu kurang lebih harus 22 kata. Jadi siswa mau tidak mau harus menjawab pertanyaan ini. Nah, waktu akan terus berjalan. Nah, selama waktu belum selesai, siswa tetap dapat mengedit atau mengerjakan soalnya. Nanti ketika waktunya sudah berhenti atau sudah usai seperti ini, nah akan ada pemberitahuan bahwa waktu sudah selesai dan kamu harus next. Nah, ini untuk jawaban soal yang pilihan ganda. Kemudian bisa di next di sini. Nah, ini untuk esai yang tidak berwaktu, jadi bisa dijawab. Nah, di sini juga yang ABC tadi yang kita import yang ini Bapak Ibu ya. Kemudian siswa dapat mengakhiri ujian ini ketika dia sudah selesai. Namun alangkah baiknya kalian harus mengkoreksi. Nah, kita kembali ke jawaban nomor 1. Ketika jawaban nomor 1 ini sudah selesai Bapak Ibu, nah dia tidak bisa menjawabnya lagi karena ini tadi kan sudah berjangka waktu ya, jawabnya harus hanya bisa pada waktu itu saja, tidak bisa dikembalikan di next, di previous maksud saya. Untuk menjawab lagi sudah tidak bisa karena sudah terkunci atau terlock. Jadi mau tidak mau siswa harus menjawab saat ujian atau saat soal itu berlangsung begitu. Kemudian saya sudah menjawab semuanya, saya akan klik finish exam. Oh, sebelumnya Bapak Ibu mohon maaf, saya belum menjelaskan bahwa ini untuk waktu berjalannya ya Bapak Ibu. Ini untuk waktu berjalannya. Di sini ada nama soalnya atau nomor soalnya, nama soalnya. Di sini ada soal pertanyaan keberapa. Nah, di sini bisa di next atau di previous melalui tombol ini, atau juga bisa di next dan previous melalui tombol yang di bawahnya. Begitu, baiklah saya akan finish di sini. Maka akan ada form konfirmasi. Nah, kalau dia melebihi waktunya nanti dia otomatis tertutup Bapak Ibu ya. Ketika siswanya mengerjakannya belum selesai gitu, nanti otomatis di close. Kemudian sukses, saya sudah mengerjakan soalnya. Nah, kemudian saya akan mencoba beberapa fitur lain ya. Ini kan tadi siswa sudah mengerjakan, tentu saja kita harus manage score kan ya Bapak Ibu. Manage score itu bisa dilakukan atau memberi nilai itu bisa dilakukan ketika ketika ujiannya itu sudah due date atau sudah melampaui batas pengerjaan. Nanti bisa serempak dikerjakan atau dikoreksi oleh gurunya. Tadi kita di sini ujian ekonomi baru. Contohnya akan saya contohkan dulu. Bapak Ibu dapat klik manage quiz di sini.
kemudian dapat klik yang terakhir manage score. Nah ini seperti ini. Nah tadi kan Aneira yang submitted ya Bapak Ibu, maka akan ada status dia submitted. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat jawabannya dengan klik tombol view di sini. Nah ini tadi yang sudah dia kerjakan, dia benar menjawabnya. Oh tadi saya ini klik 2 kali, yaitu jawaban untuk primer dan sekunder, jadi dia tidak dapat poin nah ini untuk true dan false ya Bapak Ibu. Jadi ketika dia 2 seperti ini, dia harus jawab dua-duanya untuk dapat poin dari sini. Nah ini dia kebetulan hanya jawab sekunder saja, tidak jawab primer, maka dia tidak dapat skor. Nah ini dia juga tidak dapat skor karena dia salah menjawab. Jawaban yang benarnya itu semesta, tapi dia jawabnya lingkungan, jadi dia tidak dapat skor atau tidak dapat poin. Nah ini saya minimumnya 1 karena tadi tidak berjangka ya. Nanti bisa di value percentage di sini. Kemudian ini, nah ini yang jawabannya tadi dia sudah jawab yang berjangka, jadi sudah 22 kata di sini minimal, dan saya jawab 29 kata. Kita akan lihat ya Bapak Ibu untuk yang bisa dinilai. Saya sudah siapkan sebelumnya. Di sini ujian dikoreksi, saya akan klik manage quiz atau exam, kemudian manage score. Kemudian saya akan klik view juga untuk melihat jawaban siswa. Nah, kalau dia jawabnya benar, Bapak Ibu akan hijau seperti ini dan dia dapat poin di sini 50 poinnya karena dia menjawabnya benar. Kemudian untuk yang berjangka tadi seperti ini, jadi di sini ada 22 kata dan saya jawab dengan 36 kata, maksudnya minimumnya 22 kata nih syaratnya, dan saya sudah 36 kata. Di sini value percentage. Jadi tadi kan kita sudah manage point ya Bapak Ibu. Ketika manage point itu untuk jawaban esai, di sini karena mungkin 2 soal, jadi dia 50 per soal. Kalau saya tulis 100% di sini, maka skor saya 50. Tapi ketika gurunya setnya hanya 50%, maka 25 poinnya di sini. Jadi nanti sebentar akan 75 di sininya total skornya. Nah ketika dia 75, Bapak Ibu bisa menambahkan nilainya lagi. Ini kan total skor yang berdasarkan manage poinnya ya. Tapi ketika Bapak Ibu ingin tambahi, saya ingin tambahi Aneira dapat 5 lagi, jadi dapat 80, bisa saja dengan tambahkan poinnya di sini, tuliskan saja jadi 80. Nanti akan otomatis jadi 80. Sebelumnya kita harus save dulu. Oke. Nah, di sini dia dapat 80 dan statusnya berubah has been corrected. Nah, Bapak Ibu juga dapat nanti mengekspor atau mendownload nilai-nilai siswa ini dengan klik tombol ekspor di sini. Nanti akan otomatis terdownload sebagai Excel. Di sini seperti ini. Ini 80 has been corrected. Di sini akan ada informasinya ya Bapak Ibu. Informasi dari ujian itu. Nah, kemudian kita akan kembali lagi ke detail kelas. Kita akan melihat beberapa fitur yang lain. Nah, Bapak Ibu guru, bagaimana kita menilai ujian yang offline? Jadi ujian yang offline itu digunakan biasanya untuk ujian yang dia bersifat harus offline atau ujian besar ya Bapak Ibu. Biasanya kan kalau mid atau ujian final semester itu harus offline karena harus pergi ke sekolah gitu. Nah itu Bapak Ibu tetap bisa memberikan nilainya dengan membuat ujiannya itu cangkangnya dulu. Jadi buat dulu di sini add activity examnya, buat nama tugasnya atau nama ujiannya maksud saya. Kemudian Bapak Ibu dapat memanage skornya dengan cara klik titik 3, kemudian pilih untuk manage score.
Nah, nanti di sini akan ada langsung submitted di sini siswanya. Kemudian Bapak Ibu dapat klik tombol view pada kolom action dan bisa dinilai di sini. Misalkan saya beri 80, ternyata setelah saya koreksi ujian offline-nya nilainya Alia 80, kemudian dapat di-save. Nah, nilai-nilai ini tetap dapat bisa diolah nanti pada final score atau pada yang berkaitan dengan rapor siswa. Di sini karena dia di close, jadi dia 0 minutes ya Bapak Ibu durationnya. Nah, itu untuk ujian yang dia bersifat offline. Kemudian untuk tugas-tugas ujian, kan biasanya guru itu mengajar tidak hanya satu kelas ya Bapak Ibu. Bisa saja dia untuk pelajaran ekonomi di kelas 10 dia mengajar 2 atau 3 kelas. Nah, dia ingin Bapak Ibu ingin ujiannya sama gitu. Jadi ya di kelas 10 Sydney sama, di kelas 10 Tokyo sama. Nah, itu Bapak Ibu dengan dapat menggunakan salah satu fitur pada kami yaitu dinamakan copy quiz. Jadi Bapak Ibu dapat membuat cangkang ujiannya dulu sama seperti sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu dapat nanti klik titik 3. Contohnya di sini klik titik 3 kemudian pilih copy quiz. Kemudian nanti akan ada banyak soal yang dapat Bapak Ibu copy, dan ini kebetulan hanya di kelas 10 Sydney aja. Nanti ketika ada kelas lain ya nanti 2 titik kelas 10 Tokyo misalnya. Nanti Bapak Ibu bisa copy dari mana gitu. Nah, misal copy dari ujian exam ekonomi 1. Nah, nanti Bapak Ibu dapat klik save. Are you sure to copy this quiz? Yes. Nah, nanti akan questionnya tercopy. Nanti ketika questionnya tercopy, Bapak Ibu hanya dapat melanjutkan dengan mengelola poinnya di sini dan lainnya. Seperti tahap membuat soal sebelumnya. Begitu dapat diubah-ubah juga ya Bapak Ibu. Kemudian selain copy quiz, bagaimana jika siswa mengerjakan jawabannya itu terlewat, jadi dia ujiannya terlewat. Nah, itu Bapak Ibu dapat di-extend dengan cara di ujian itu, contohnya di sini. Nah, ujian ekonomi extend ini Bapak Ibu dapat klik titik 3, kemudian pilih extend quiz. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih close the exam-nya kapan gitu. Nah, ini sama kayak assignment sebelumnya sih Bapak Ibu. Kalau di assignment kan ada due date-nya gitu ya. Nah, ini semisal saya ingin sampai jam, sekarang kan 13.31 ya, jam 14. Di sini jam 13.31, jam 14 untuk siapa? Nah, di sini saya untuk Aneira sajalah gitu kan. Kemudian klik tombol save. Maka sukses. Nah, ini tadi yang di extend adalah ujian ekonomi extend ya Bapak Ibu. Kemudian kita bisa masuk ke dashboardnya Aneira. Di sini Aneira. Kemudian tadi di pertemuan keempat ujian ekonomi extend, maka Aneira bisa mengerjakan kuis atau ujiannya dengan mengklik tombol start. Bagaimana untuk siswa yang dia tidak di extend? Tadi kan hanya Aneira ya Bapak Ibu. Kita akan coba masuk ke siswa lainnya. Jadi ini Adrian, kemudian kita pilih kelasnya di pertemuan keempat untuk ujian yang di-extend. Nah, di sini tombolnya tidak aktif, tidak bisa mengerjakan. Jadi seperti itulah ketika dia di-extend. Jadi hanya siswa-siswa yang di-extend yang dapat mengerjakan. Tapi yang di-extend tadi bisa semua siswa juga bisa di-extend begitu. Baik, seperti itulah penjelasan mengenai exam untuk activity yang ketiga. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton. Nantikan tutorial-tutorial berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa lagi.